Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah berkekuatan dengan berbagai mukjizatnya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk syafi'an ila yaumil qiyamah, kita mendapatkan syafaat yang begitu besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bermuwajah walaupun melalui video online ini, tentunya dalam acara morning motivasi. Di pagi ini kita membahas mengenai motivasi, yang mana kita sebagai muslim tentunya di era atau pada kesempatan ini kita tidak bisa bertemu langsung belajar di sekolah, karena tentunya ada satu hal yaitu virus corona yang tidak bisa mungkin kita bertatap muka di sekolah, namun tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Baik anak-anak sekalian, ada satu kalimat yang tentunya sering kita temukan di dalam ayat Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran itu setiap surah pasti ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kecuali pada surah At-Taubah atau surah Baroah. Dalam surah Baroah itu tidak ada kalimat Bismillah. Tentunya pada surah yang lain tertera kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena barang siapa yang membaca atau menulis dalam setiap perkara mau berbuat kebaikan, mengucapkan kalimat bismillah atau menuliskan kalimat bismillahirrahmanirrahim, muftahun, maka Allah akan membukakan likuli dalam setiap perkara yang kita kerjakan. Dalam setiap apa kita mau berbicara, kita mau berbuat kebaikan, diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka ini menjadi kunci bagi kita. Allah akan membukakan segala urusan kita, segala kebaikan yang akan kita kerjakan. Bahkan la yad'uha, kita tidak boleh tidak mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim setiap kita mau berbuat kebaikan. Yang mana sudah kita pahami kalimat bismillahirrahmanirrahim ini yang artinya dengan menyebut asma Allah yang Maha Agung, Ar-Rahmani, Allah yang memiliki sifat yang agung, Allah memiliki sifat Ar-Rahman, yakni yang memberikan nikmat yang begitu besar di dunia, baik orang yang beriman, orang yang tidak beriman, orang yang sholat, orang yang tidak sholat, orang yang berbuat baik atau tidak berbuat baik, maka di hadapan Allah semuanya mendapatkan Ar-Rahman Allah, yaitu mendapatkan rizki, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimi, Allah yang memiliki sifat Ar-Rahim, yaitu yang memberikan nikmat kecil, artinya Allah memberikan nikmat kecil di akhirat, artinya Allah akan memberikan nikmat yang tiada tara hanya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, berkaitan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim ini, tentunya ketika kalian akan belajar, ketika kalian akan melakukan hal apapun, jangan lupa mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kisah di dalam satu kitab, dijelaskan ada seorang wanita yang solehah. Setiap beliau mau melakukan sesuatu perbuatan, itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau minum, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau membuka pintu, ketika kita mau apapun, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam kitab kalau tidak salah ini kitab Quratul Uyun dijelaskan
bahwasanya seorang wanita itu wanita solehah, setiap mau apapun dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Suatu saat disuruh oleh suaminya, disuruh, kalau mungkin manggilnya bebek atau apalah kalau zaman sekarang ya, manggilnya mah atau ya atau umi mungkin. Si suami tersebut menyuruh kepada istrinya untuk menyimpan dompetnya. Umi, tolong ini simpan dompet. Disimpanlah, diambillah dompet dari suaminya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah diambil, dia berjalan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menuju kamar, membuka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Menutup pintunya kembali, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Menuju kepada lemarinya, buka pintu lemarinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ditaruhlah si dompet tersebut di dalam lemarinya. Kemudian ketika mau menaruhnya juga, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, singkat ceritanya, ternyata ya suaminya mungkin mengujinya. Akhirnya karena keheranan kepada seorang istrinya yang begitu luar biasa, setiap mau apapun mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian singkat ceritanya diambillah dompetnya itu tanpa sepengetahuan istrinya. Diambil dompetnya oleh suaminya, diambil. Kemudian setelah diambil dimasukkan ke dalam sumur. Dimasukkan ke dalam sumur. Kira-kira kalau kita melihat sepenggal cerita ini, mungkin dompetnya masuk ke dalam sumur. Tetapi apa yang terjadi anak-anak sekalian, dengan keagungan kalimat Ismul Azam Bismillahirrahmanirrahim ini, yang akhirnya kemudian suaminya memanggil lagi, Umi, tolong ambilkan dompet yang tadi saya suruh simpan. Akhirnya dengan ketaatan kepada suaminya, melangkah kembali Bismillahirrahmanirrahim, membuka pintu kamarnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diambillah, kemudian membuka pintu lemarinya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira kalau kita melihat sepintas cerita itu, ada tidak dompetnya? Ternyata luar biasa, subhanallah, dengan keagungan Allah memberikan pertolongan kepada istri yang solehah ini, yang tidak pernah luput dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Diambillah dompet itu, ternyata dompetnya masih ada. Kemudian diambillah dompetnya oleh istrinya, kemudian diberikan kepada suaminya. Suaminya terheran, kaget, karena pada saat tadi suaminya sudah mengambil dompet tersebut dan dilemparkan ke dalam sumur. Ini luar biasa sekali. Allah menyuruh malaikat, "Hei malaikat rahmat," ketika suaminya melempar dompet ke dalam sumur tersebut, maka ada malaikat Allah menyuruh malaikat untuk mengambilkan dompet yang dilemparkan, yang dibuang oleh suaminya ke dalam sumur. Itulah luar biasanya. Bukan berarti kita mau apapun Bismillahirrahmanirrahim. Ada hal-hal tertentu kita tidak boleh mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ketika kita mau berbuat kebaikan, bahkan kalau kalian mau menulis apapun, diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi tidak boleh dalam hal-hal tertentu. Misalkan mau masuk diskotik, kita mengucapkan Bismillah, itu nggak boleh, haram. Atau ada orang yang mau berzina, atau itu tidak boleh, diharamkan. Nah itulah intinya, kembali lagi kepada cerita yang tadi, luar biasanya yang disebut Ismul Azam, itu asma-asma Allah yang begitu agung dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Secara sejarah mungkin kita bisa melihat bahwasannya ayat Al-Quran yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu surah Al-Alaq. Akan tetapi dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasannya malaikat Jibril pertama kali menyuruh kepada Nabi Muhammad, yaitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini sebelum kepada Nabi Muhammad, Allah pun sudah menyuruhkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya adalah Nabi Nuh ketika akan menaiki perahu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, mungkin itu saja pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan kita sedikit-sedikit bisa mengamalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bukan dalam kitab saja, Bapak pernah punya teman ngaji gitu ya. Pada saat itu setiap beliau mau apapun Bismillahirrahmanirrahim. Setiap mau berbuat apa Bismillah. Masuk ke madrasah Bismillahirrahmanirrahim. Duduk Bismillahirrahmanirrahim. Buka Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Buka kitab Bismillahirrahmanirrahim. Ngalogat kitab Bismillahirrahmanirrahim. Saking dia sering berzikir kepada Allah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, ya Allah sayang kepadanya sebelum dia, bahkan sebelum dia menikah, sebelum dia memiliki keturunan. Karena kesolehannya Allah sayang kepadanya, Allah rindu kepadanya, maka Allah ambil dia meninggal di dunia. Itu kisah yang Bapak temukan dalam kehidupan, langsung dalam kehidupan sehari-hari. Beliau orang yang soleh luar biasa. Itulah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kisah-kisah ini kita bisa mengamalkan. Ya minimal ketika kita mau makan, mudah-mudahan ada keberkahan dari apa yang kita makan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan apabila ada hal yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Wal ahkum minkum ila liqa salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.